Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim yahshurna fi zumratihim bila fi'atin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah al-lutfi wal-afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali dalam rutinitas kita, yaitu taklim kitab hikam. Kita akan mulai kembali kitab ini dari awal. Mudah-mudahan dengan dituntunnya kita membaca kitab ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang hatinya bisa melangkah menuju Allah, melangkah hatinya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi hati yang bersih dari segala kekotoran, diisi dengan hati dengan sifat-sifat yang baik, dan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai nanti akhirat. Amin ya rabbal. Kita awali karena ini kebetulan sesuai dengan malam-malam awal bulan Dzulhijjah. Kita baca doa yang biasa dibaca oleh para ulama pada malam-malam bulan Dzulhijjah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adada layali wa duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. La ilaha illallah
أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قدر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد شعري والوبر لا إله إلا الله عدد رملي والحجر لا إله إلا الله عدد زهري والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله بالليالي إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح بالبراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد متى صلاة العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حج واعتمر
ولبي وخلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa hasin manqalabana wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa an babika fala tatrukna waqtan bi salihati amalana ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wa furashil hadam ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إن الأشياء خاصة من كل المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan baca kitab hikam dari awal kembali. Yang kitab ini kita ambil sarahnya, yaitu disarahi oleh Kiai Sholeh bin Umar Darat dari Semarang. Kitab hikam ini kitab yang paling banyak disarahin, banyak. Maka kita ngambil salah satu pensarahnya dari guru-guru kita sendiri, yaitu dari Jawa, yang namanya Kiai Sholeh, dikenal dengan Kiai Sholeh Darat karena dia tinggal di daerah Darat. Kiai Sholeh ini juga termasuk orang-orang yang istimewa. Beliau termasuk alim allamah yang hidup pada masa penjajahan Belanda, yang hidupnya dikaruniai banyak dengan keberkahan. Kiai Sholeh itu juga pernah nyantri di berbagai macam daerah-daerah sampai ke Mekah, sampai kemana saja, tempat-tempat yang mana dia ambil ilmunya yang dari guru-guru yang mumpuni. Dan beliau juga menjadi guru besar banyak ulama-ulama kita yang nyantri kepada Kiai Sholeh. Di antara ulama-ulama yang menjadi muridnya Kiai Sholeh, di antaranya Kiai Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ini muridnya juga Kiai Sholeh.
Terus Kiai Raden Dahlan Termas, seorang ahli falak. Kemudian Kiai Amir Pekalongan, juga menjadi menantunya Kiai Soleh Dahlan. Kemudian Kiai Idris dari Solo, ini juga menjadi murid-muridnya Kiai Soleh bin Umar. Di banyak kiai-kiai besar yang berguru pada Kiai Soleh. Di antaranya lagi Kiai Sya'ban bin Hasan Semarang. Dan murid-murid beliau semuanya menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang jadi semua. Kiai Dimyati dari Termas, Kiai Munawir Krapia, Kiai Dahlan Watu Cokol dari Magelang, Kiai Yasin Rembang, banyak kiai-kiai yang berguru kepada beliau. Bahkan diriwayatkan diantaranya adalah di antara murid beliau yang sampai beliau membuat kitab tafsir Al-Quran adalah Raden Ajeng Kartini. Itu juga di antara muridnya Kiai Soleh bin Umar Darat. Jadi kita mau ambil salah satu pensarah dari kitab hikam ini yang kita kenal dari ulama-ulama kita, yang mana beliau telah menuliskan kitab ini dalam bahasa Jawa. Dituliskan dalam bahasa yang kita pahami, di dalam bahasa Arab tapi pegon. Jadi Arab pegon, kalau zaman dulu itu bahasa Arab pegon itu untuk mengelabui orang-orang Belanda. Belanda nggak ngerti, dikira bahasa Arab, padahal bacanya bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau kitab hikam sendiri yang aslinya itu baitnya ada 264 265. Tapi Kiai Soleh meringkasnya, diringkas menjadi hanya berapa kemana 137 bait. Kenapa? Karena menurut Kiai Soleh banyak bait-bait yang diulang hingga beliau tidak memperpanjang pembahasannya lagi. Kiai Soleh juga punya kitab-kitab yang banyak, nggak cuma ini saja. Dan beliau banyak mengkhususkan kitab-kitabnya di dalam urusan akidah, dalam masalah tauhid, agar seorang menjaga keimanannya agar jadi keimanan yang lurus, bagaimana keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Beliau sangat memperhatikan tentang imannya orang-orang awam, yang mayoritas orang-orang Jawa. Dia menulis kitab yaitu Sabilul Abid ala Jauharut Tauhid. Kitab Jauhar Tauhid juga pernah beliau sarahin, yang mana kita juga baca kitabnya kalau malam Selasa. Itu kitab aslinya dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Qani yang membahas tentang tauhid. Beliau juga menerjemahkan sebagian sarah penjelas dari materi yang diambil dari Khosyah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, yang juga sangat bermanfaat bagi orang-orang awam. Juga menerjemahkan matan Al-Hikam ini. Dan Majmu' Syariah
ala kifayatil awam. Ada kitab fikih pula yang dikurang oleh Imam Kiai Soleh, namanya Majmu' Syariah, yang bicara tentang kitab fikih. Bagus, kalau kamu mau beli bisa sebagai bacaan, agar kita tidak jatuh pada paham-paham kelompok-kelompok yang sesat, seperti paham kebatinan atau paham-paham yang lainnya, seperti paham wahdatul wujud, manunggaling Gusti, bersatunya Tuhan dengan makhluk. Itu paham-paham yang keliru. Adapun yang dimaksud oleh orang awam oleh Kiai Soleh adalah orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab seperti kita, yang berpikir ringkas, berpikir sederhana, banyak taklid dalam keimanan, dan banyak tidak menggunakan dalil atau argumentasi. Maka kondisi semacam ini terutama diakibatkan oleh keislaman yang dianggap Islamnya Islam keturunan, hingga mereka menganggap udah saya mah yang penting udah jadi orang Islam, hingga semangatnya untuk belajar ilmu pengetahuan menjadi berkurang. Maka orang-orang yang seperti inilah yang menjadi tujuan dakwahnya Kiai Soleh, agar mereka bisa memahami agama dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, Kiai Soleh mau menuliskan kitab-kitab ini yang dituliskan dengan bahasa kita sendiri, hingga kita mudah untuk memahaminya. Kitab ini dibuka oleh Kiai Soleh dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab ini adalah kitab ringkasan dari kitab Al-Hikam, karya Syekh Al-Alam Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah, yang kata beliau sengaja diringkas menjadi sepertiga dari jumlah yang awalnya 264 dari kitab aslinya, supaya mempermudah bagi orang-orang awam untuk memahaminya. Maka kitab ini, kata beliau terjemahkan dalam bahasa Jawa agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang mempelajarinya. Dan terjemahan kitab ini dimulai pada tahun 1289 atau 290 Hijriyah. Itu udah berapa tahun itu? Sekarang 1440. Jadi sudah hampir 200 tahun yang lalu kitab ini diterjemahkan oleh beliau. Diawali kitab ini sebagaimana kitab aslinya, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu, berpegang pada kekuatan atau hasil dari amal usahanya sendiri adalah kurangnya pengharapan terhadap rahmatnya Allah
ketika terjadi pada dirinya satu kesalahan atau dosa. Seorang ketika dia punya amal, dia menggantungkan diri pada amalnya, menganggap amalnya akan bisa membawa dia ke dalam surga, menganggap amal itu akan menyelamatkan dia sampai nanti dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini banyak orang-orang awam yang merasa demikian, yang kalau sudah sholat merasa aman, kalau sudah zikir merasa aman, apalagi udah pergi haji, pergi umroh merasa dirinya aman, menganggap pasti saya akan masuk surganya Allah. Kenapa? Dia bergantung kepada amal yang telah dikerjakannya. Nah, orang-orang demikian bisa dilihat buktinya apa? Ketika dia tertimpa pada satu kemaksiatan, dia lalai melakukan suatu dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia menjadi orang yang putus asa, menganggap saya udah ngelakuin dosa, udah nggak bakal dan saya masuk surganya Allah, saya akan disiksa dengan azab yang pedih dah sama Allah, saya akan mendapatkan siksaan yang berat dari Allah. Kenapa? Karena menganggap dia telah melakukan satu kesalahan, dan dengan kesalahannya itu dia akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini alamat orang-orang yang dia berpegang kepada amal soleh. Ketika amal soleh itu terlewat, dia nggak kerjakan, kemudian dia ngelakuin maksiat, dia menganggap dirinya akan masuk neraka dengan dosa yang dikerjakannya. Jadi sebaliknya, kalau dia nggak ngerjain dosa gimana? Akan menganggap dirinya pasti masuk surga. Ketika ngelakuin dosa, menganggap pasti dirinya akan masuk neraka. Ini orang-orang yang berpegang kepada amal, bukan berpegang kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, nggak ada orang yang masuk surga karena amalnya, nggak ada. Orang yang masuk surga semuanya masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat nanya, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Walaupun aku, kata Nabi, aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi karena Allah merahmati aku, Allah memberikan aku banyak kebaikan hingga aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memuliakannya, Allah yang mengangkat derajatnya, Allah pula yang memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu punya siapa? Maka Allah yang akan memasukkan kita. Amal itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Kenapa amal itu nggak bisa membawa kita ke dalam surga? Hah? Karena amal itu makhluk. Amal itu bukan Tuhan. Yang bisa membawa kita masuk surga adalah Tuhan yang punya surga. Amal itu makhluk, iman itu makhluk. Maka iman kita, amal kita nggak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Yang bisa membawa kita masuk surga adalah Allah yang punya surga, gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah punya iman, udah punya amal, apalagi udah pergi haji, umroh bolak-balik, menganggap pasti akan masuk surga. Gak ada begitu, gak ada. Maka Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam bait pertamanya mengingatkan, untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan menuju para salikin, orang-orang yang pertama akan melangkah, merambat kepada jalan kebenaran spiritual, akan melangkah kepada riyadhah, akan melangkah kepada membersihkan hati menuju Allah.
Maka yang awal diingatkan oleh Imam Ahmad, ingat amal kalian jangan kalian gantungin. Amal yang banyak, para sholihin, para nabi apalagi senengnya sama amal ahli sunnah, apalagi jangankan yang sunnah. Hadis-hadis yang dhaif aja dikerjakan sama ahli sunnah apalagi hadis yang sahih. Tapi jangan digantungin, jangan dianggap amal itu yang akan masukin kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan amal itu sebuah amal untuk menampakkan kehambaan kita kepada Allah. Jadi amal untuk mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang bisa mendatangkan Allah cinta sama saya. Gitu. Nah, kalau Allah udah cinta sama kamu, Allah sudah ridho sama kamu, gimana? Ya beres. Udah nggak usah tujuannya ke surga. Tujuannya adalah mengharap dicintai oleh Allah, mengharap diridhoi oleh Allah. Nah, kalau yang cinta sama kamu itu Allah, Allah yang punya surga, kira-kira dimasukin mana kamu? Nah ya begitu. Jadi kalau kamu dikatakan menjadi orang yang punya cita-cita masuk surga dengan mengandalkan amal kamu, berarti kamu menganggap amal itu bisa untuk membeli surganya Allah Subhanahu, padahal ya jauh. Jadi kalau kembali kepada makna tauhid, amal itu adalah makhluk. Maka sadarilah para salik bahwa wajib bagi orang-orang mukmin yang shadiq. Shadiq itu apa? Orang mukmin yang shadiq. Orang mukmin yang punya integritas. Wah, apa integritas itu? Ya itu dah pokoknya tas-tas gitu dah. Integritas itu maksudnya orang kalau ngomong cocok sama perbuatannya, gitu loh. Omongannya sama perbuatannya cocok, itu namanya shadiq dalam amal. Orang yang benar dalam beramal. Gimana sih? Kalau ngomong iman ya hatinya iman, ngomong baik ya hatinya baik, terus cocok. Nggak pernah ngomongnya kemana, kelakuannya kemana, itu nggak shadiq namanya. Jadi orang-orang mukmin yang akan salik kepada Allah, menuju kepada Allah, yang pertama adalah mau mencetak dirinya menjadi orang-orang yang shadiq, yang punya integritas, yang kalau ngomong nggak ada hoaknya, gitu loh. Kamu tahu hoak? Hoak. Ada raja hoak, ada ya? Orang kalau ngomong nggak cocok sama fakta. Kita kepengen usaha kalau ngomong sesuai sama fakta. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Allah. Hanya kepada Allah lah dia berpegang untuk keselamatannya. Ya, ini tidak sekali-kali bersandar kepada dirinya sendiri atau bersandar kepada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu itu tidak bisa dijadikan pengharapan. Punya ilmu, punya amal, jabatan, harta, apapun yang berada di dunia itu nggak bisa kamu jadikan sebagai sandaran atau pegangan. Maka jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga
atau menyelamatkanmu dari api neraka. Atau sebaliknya, dengan amal ini, dengan wirid ini, dengan zikir ini, saya akan wusul sampai kepada Allah. Saya akan sampai hatinya bisa melihat Allah dengan jelas. Saya akan sampai hatinya dengan tenang ibadah kepada Allah. Enggak bisa, enggak. Kamu selamat dari neraka, kamu akan masuk surga, kamu akan bisa wusul kepada Allah, maka itu murni adalah atas kehendaknya Allah. Itu atas pilihan Allah kepada hamba-hambanya sendiri, bukan kepada amal. Adapun amal kamu itu hanya alamat. Apa? Kalau mau turun hujan, alamatnya apa? Mendung. Kalau mendung pasti hujan enggak? Kalau mendung pasti hujan enggak? Enggak. Wong itu hanya alamat, gitu loh. Jadi kita punya alamat, jangan kamu pastikan ketika sudah punya alamat itu pasti saya masuk surga nih, pasti saya nggak bakal masuk neraka, pasti saya wusul pada Allah. Yang mastiin siapa? Wong kamu hanya diberikan alamat oleh Allah. Lah, dengan adanya alamat berharap Allah menjadikan keselamatan, gitu. Jadi dengan adanya alamat itu kita berharap kepada Allah. Lah kalau nggak punya alamat, tapi berharap, bukan berharap, itu namanya berhayal, gitu. Orang alamat tandanya aja nggak ada, siang bolong. Kalau bentar lagi hujan enak nih, gimana mau siang bolong terang benderang kok tahu-tahu ngarep-ngarep. Nah kalau sudah ada mendung, nah ini alamatnya mau hujan nih, pantas ngarep-ngarep hujan. Kenapa? Sudah ada alamat mendung. Tapi jangan memastikan. Tetap yang menurunkan hujan bukan si mendung. Mendung nggak bisa menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Allah lah. Allah kasih alamat, gitu loh. Mendungnya dimunculkan, nanti hujannya juga akan dimunculkan oleh Allah. Kamunya dijadikan Allah punya amal soleh, kamu dijadikan Allah oleh ahli zikir, harapannya dijadikan menjadi orang yang punya amal soleh, juga dijadikan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya muncul dari Allah. Maka tidak bisa semua amal kamu menjadi alat untuk selamat nanti di akhirat. Kenapa? Semua apapun yang kamu pakai yang ada di alam dunia nggak bisa jadi alat untuk ke alam akhirat, nggak bisa. Gambarannya apa? Semua yang ada di Indonesia nggak bisa menjadi alat untuk kamu ke Malaysia, mamanya nggak ada. Semua yang di Indonesia di Malaysia nggak laku, gitu. Duit Indonesia laku nggak di sana? Jadi kalau kamu mau ke Malaysia, mestinya disiapkan yang laku di sono apa, itu mestinya. Kalau mau ke Saudi, yang disiapkan yang laku di Saudi itu apa. Jangan mentang-mentang di sini udah punya jabatan, udah punya ilmu, udah punya ibadah, dianggap itu akan jadi modal ke sana. Enggak, nanti di sana enggak laku itu. Ada hal lain yang harus kamu siapkan yang laku di sana. Mesti begitu dong. Maka itu yang harus kita persiapkan. Jadi kita harus hati-hati. Kiai Soleh membuat contoh apa? Seperti apa yang terjadi pada satu orang pendeta namanya Bal'am bin Ba'uro dan Korun. Bal'am bin Ba'uro ini salah satu umatnya Nabi Musa.
Qarun juga umatnya Nabi Musa. Keduanya adalah ahli ibadah. Qarun merupakan ulama Bani Israel. Tetapi saat menghadapi ajal, keduanya mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena mereka mengandalkan dirinya, mengandalkan akalnya, menganggap ibadahnya bisa membuat mereka selamat, menganggap semua yang ada pada dirinya bisa menjadikan dia menjadi orang yang bahagia. Maka Allah tunjukkan ternyata apa yang mereka anggap itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun menjadi sesat, Bal'am menjadi sesat. Ini hati-hati nih. Apa kamu juga tidak tahu tuh, ada cerita lagi tentang siapa? Siti Sayyidah Aisyah binti Muzahim yang merupakan istrinya Fir'aun. Maka beliau adalah kekasihnya Allah, bahkan beliau nanti akan menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Asiyah ini nggak pernah minta cerai, walaupun Fir'aun itu sejahat itu, tetap beliau berharap kepada rahmatnya Allah, berharap pertolongannya Allah. Ini juga contoh ini sebenarnya untuk orang-orang wanita-wanita yang gampang-gampang minta cerai. Hati-hati nih. Kalau ada wanita yang mau minta cerai, tanya suami kamu sama Fir'aun jahat mana? Kita tanyain. Siti Asiyah saja nggak pernah minta cerai, padahal suaminya jahatnya manusia. Justru karena dia berharap kepada Allah, minta pertolongan Allah, berlindung kepada Allah, dijadikanlah dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Akhirnya baik iman atau kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena amal perbuatan kita, amal baik kamu, amal jelek kamu, enggak. Karena Allah yang akan memasukkan seorang hambanya ke surganya atau ke nerakanya. Maka yang benar adalah bahwa ketaatan dan kemaksiatan itu adalah menjadi alamat dan jadi tanda bagi orang-orang yang akan dimasukkan surga atau orang-orang yang akan dimasukkan neraka, tapi semuanya tidak dapat memberikan akibat atau dampak. Ini menjadi alamat saja. Jadi kalau kamu lihat orang-orang yang ahli maksiat, jangan pasti neraka, jangan. Lihat orang-orang yang ahli taat pasti masuk surga, enggak. Ini beruntung benar dia dikasih alamat sama Allah untuk bisa masuk surga. Mudah-mudahan Allah betul-betul masukkan surganya. Nah, kalau lihat ada orang-orang kok ngelakuin maksiat, Allah bisa saja merubah alamat itu menjadi alamat yang lainnya. Kalau ada orang yang maksiat, ada orang, jangan hati kita langsung mengatakan ini orang pasti ahli neraka, enggak. Tapi Allah bisa saja merubah alamat itu menjadi alamat yang lain, hingga nanti dia dijadikan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bahwa yang namanya keselamatan seseorang juga bukan masalah dari nasabnya. Nggak bisa orang mengandalkan nasabnya. Oh, kalau nasabnya baik, saya pasti jadi baik. Nggak bisa. Oh, kalau saya anaknya
Nabi saya mesti selamat. Anak Nabi juga belum tentu selamat. Istri Nabi juga belum tentu selamat. Apalagi cucu Nabi, wong anaknya Nabi saja belum tentu selamat. Jadi jangan anggap, ini mah anaknya orang mulia pasti selamat. Yang ngomong siapa? Allah udah contohkan di hadapan kita banyak contoh. Nggak usah lagi kiai lah, ustadz. Nabi sekali contohan siapa diantaranya? Anak Nabi Nuh alaihi salam. Coba, anaknya Nabi kurang apa? Qabil sama Habil. Allah contohkan, satu dapat kebaikan, satu dapat kejelekan. Oleh anaknya seorang Nabi. Jadi jangan mengandalkan sesuatu selain rahmatnya Allah, anugerahnya Allah. Walaupun kamu anaknya Nabi, kamu anaknya ulama, kamu keturunannya Nabi sekalipun, apalagi masih cucu-cucunya jauh, maka yang harus kita andalkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dicontohkan tuh bagaimana kisah putra Nabi Nuh, bagaimana kisah istri-istrinya seorang Nabi yang beliau kurang mendidik apa kepada anak-anaknya. Coba, Nabi Nuh kurang mendidik apa sama anaknya? Nabi Lut kurang mendidik apa kepada istri-istrinya? Tapi karena kehendaknya Allah menjadikan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tetap mereka tidak diberikan jalan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tegasnya, orang tua tidak bisa menjamin keselamatan anaknya. Anak tidak bisa minta jaminan dengan adanya orang tua. Pak saya kiai, saya mesti selamat. Enggak. Agama aja enggak ada agama keturunan. Ada enggak ilmu yang menurun? Ada. Nah, kalau ilmu menurun ya enak. Ente bapaknya pinter, anaknya ada banyak. Kalau nggak ngaji ya nggak dapat ilmu dari bapaknya, nggak ada. Bapak saya mah kiai pinter, ilmunya akan nurun sama lo kira harta warisan. Kalau rumah, mobil bisa diwariskan lah, kalau harta apa, kalau ilmu agama nggak bisa. Kamu harus cari sendiri dan mengharapkan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua tidak bisa menjamin keselamatan anaknya. Suami tidak bisa menolong istri-istrinya, walaupun keadaan keduanya seorang nabi. Bahkan wajib baginya berpegang teguh kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kata istrinya Nabi, pegangannya sama siapa? Allah. Anak Nabi pegangan sama siapa? Allah. Apalagi cucu-cucunya para nabi, berpegangnya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kamu, wahai orang-orang yang berakal, kata beliau, sudah mengetahui hal tersebut, maka bersandarlah selalu kepada Allah semata dalam segala keadaan. Bahkan dalam urusan rezeki sekalipun, jangan sekali-kali hatimu merasa bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan manfaat atau memberikan bahaya kepada kalian. Dan tentu ini tidak akan pernah terjadi. Urusan harta, urusan rezeki, urusan yang lain, tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah ada ancaman dari orang, sudah ada bentuk pengingat dari orang, udah
Enggak, tetap saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang kalau biasa jualan es, begitu dia jualan es tiba-tiba hujan turun, kira-kira jadi keluar enggak? Jual es tiba-tiba hujan turun, kira-kira jadi keluar rumah enggak? Enggak. Kenapa? Pasti enggak. Itu namanya kamu mengandalkan pikiran kamu gitu. Yang ngomong pasti enggak laku siapa? Itu namanya mengandalkan pikirannya oh nggak bakal laku nih kalau saya keluar nih. Terus nggak jadi ah. Padahal Allah yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Dulu ada guru-guru kita, guru-guru saya namanya Kiai Said. Kiai Said itu kerjanya nani. Kalau bertani, orang-orang yang bertani itu biasanya di sawahnya dikasih apa? Kalau bertani di sawah dikasih apa? Orang-orangan, ya. Bebegik kata orang Sunda mah. Buat apa sih? Biar nggak dipatokin turun. Kiai Said sawahnya nggak ada orang-orangannya, sawahnya nggak ada bebegiknya. Dia kalau mau ke sawah dari jauh jalannya pelan-pelan, takut burungnya pada terbang. Sawah yang lain di sekitarnya kan sawah itu patok-patokan kan, punya dia sekian meter, punya ini sekian. Itu semua ada orang-orangannya semua. Asal datang, burung terbuang semua. Kiai Said nindi-nindi, takut burungnya. Pikirannya orang yang bikin bebegik. Kalau burung pada datang, makanin berasnya, nanti berasnya habis, berasnya berkurang, jatah untuk dia coba. Setiap panen dari semua sawah yang paling banyak punya Kiai Said. Wah, akhirnya orang tiru-tiru semuanya nggak dikasih orang-orangan, tambah habis. Bukan nambah banyak, bukan nambah. Kenapa? Hatinya beda, kepasrahannya kepada Allah beda, niatnya kepada Allah beda. Maka orang-orang ini diberikan oleh Allah harta yang lebih, rezeki yang lebih. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yang lain ketika melihat itu, gua mau tiru-tiru kayak dia biar sawahnya jadinya banyak. Yang diandelin bukan Allah. Yang diandelin dia melihat hartanya orang lain menjadi banyak. Sama kayak kamu lihat tetangga kamu jadi PNS. Saya pengen jadi PNS, biar kayak sebelah. Enggak jadi, enggak. Sebelah kamu jual bakso maju, saya mau jual bakso biar kayak. Kamu enggak ngandelin Allah, enggak jadi, enggak. Jadi andalkan Allah untuk segala sesuatunya, maka Allah akan jadikan kamu pertolongan. Bukan melihat keadaannya orang, tiru-tiru sama orang, pengen berharap rezekinya seperti rezekinya orang, enggak jadi. Kamu harus murni ngandelin, ya Allah, walaupun keadaan saya begini, bisa saja rezekinya kayak si anu. Makanya ada orang kan ngomong muka desa rezeki orang kota. Ada ya, mukanya muka desa, ngenes, ambles, tapi rezekinya ada orang kota rezekinya apes saja orangnya gitu. Jadi
Kamu harus mengandalkan kepada Allah agar segala urusanmu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang memberikan manfaat, atau Allah yang akan menjadikan madharah, itu juga kamu berharap Allah yang mendatangkannya, Allah juga bisa menghalaunya, menghindarkannya. Jangan menganggap kalau saya udah begini gak bakalan saya. Coba kamu ingat film Titanic. Apa sombongnya? Nggak ada yang bisa menghancurkan kapal. Baru kena es ciprider. Padahal itu yang meresmikan sedunia, kapal terbesar, kapal tercanggih, kapal. Begitu berlayar, kena es kecil begitu, pecah semuanya, tenggelam habis. Waktu bikin sombongnya luar biasa, menganggap nggak ada yang bisa bikin madharah, nggak ada. Maka kalian juga begitu. Jangan mentang-mentang gua mah nggak bakalan ketilang, kenalan gua mah jenderal, kenalan gua. Nah, ini yang diandalkan selainnya Allah. Jangan selalu mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan tanda-tanda orang yang menyandarkan diri kepada Allah itu akan melihat bahwa beliau mengisyaratkan min alamatil i'timadil al-amal nuqsanu raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda bahwa orang itu bersandar pada dirinya sendiri adalah mengandalkan kekuatan amal usahanya. Maka itu tanda kurangnya berharap kepada Allah, kurangnya berharap pada anugerah Allah. Dan ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa, hilanglah harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia ngelakuin maksiat, atau dia lupa mengingat Allah. Ketika hati seseorang berkata, setelah melakukan kesalahan, aku pasti akan masuk neraka sebab dosaku ini, dan Allah tidak akan mengampuni dosaku ini. Habis dah. Akan tetapi seharusnya orang yang jatuh dalam sebuah dosa harus tambah mendekatkan diri kepada Allah dan berasa bahwa ia melakukan dosa karena sifat qaharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat qahar? Maha pemaksa. Allah itu punya nama Maha pemaksa. Apa yang Allah kehendaki, maka itu pasti terjadi. Walaupun kamu nggak merasa dipaksa untuk ngelakuin maksiat. Ketika minum arak ya kamu asik aja, toh seneng, nggak merasa tapi ketika kamu menyadari, ya Allah, Engkau menggiring saya dengan kehendak yang halus kepada sesuatu yang jelek, maka segera kembali kepada Allah. Jangan merasa bahwa itu akan menjauhkan kamu kepada Allah, enggak. Justru orang yang ngelakuin maksiat harus segera mendekat kepada Allah, jangan malah menjauh kepada Allah. Kayak kamu dah, kamu punya anak atau kamu pernah jadi anak nih, kamu berbuat salah sama orang tua kamu, berbuat salah sama orang tua, terus pulang. Kalau pulang diapain? Dipukul. Karena takut dipukul kamu menjauh, oh ya tambah parah. Kalau kamu malah pulang, minta maaf, ngaku salah, nggak jadi dipukul malah.
Tapi kalau kamu malah nggak ngaku salah, malah menjauh, wah malah ancamannya berat. Udah uang sangu nggak dapet, pulang malah bisa digebukin malah gitu. Jadi jangan malah menjauh, malah justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kamu kepada Allah jika Allah menempatkanmu dalam melakukan maksiat, dan selalu berharap pada pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikutnya memberikan anugerah dan kebaikan kepadamu. Sekarang aku dijadikan demikian. Ini hatinya yang ngomong nih, jangan mulutnya, jangan. Kalau ditanya sama orang, lo kok maksiat kenapa? Habis gimana Allah yang bikin begini? Nggak boleh begitu. Hatinya harus nyadari, ya Allah, saya ngelakuin maksiat dan segala yang terjadi saya imani, baik dan buruk atas kejadian itu semua atas kehendaknya Allah. Loh kok saya dikehendaki jelek? Maka Allah punya sifat Al-Qahhar yang maha memaksa. Dan setiap yang Allah jadikan pasti mengandung nilai hikmah. Apa hikmahnya nih Allah bikin saya jelek? Maka ketika kita sadar dijadikan jelek, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah dan berharap, ya Allah, mudah-mudahan ke depan saya nggak dijadikan jelek lagi. Mudah-mudahan ini jelek yang terakhir yang saya lakukan. Begitu. Demikian halnya wajib bagi orang yang memiliki sifat-sifat jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu ahli berbuat ketaatan. Kamu punya sifat yang baik, punya sifat taat, punya sifat. Jangan menganggap bahwa kamu adalah ahli berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali kamu merasa ketaatan kamu bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah atau bisa memasukkan diri kamu ke dalam surga. Akan tetapi merasalah bahwa ketaatan yang kamu perbuat lantaran anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu sudah dikeluarkan dari perbuatan maksiat dan kembali kepada Allah. Jika tidak karena anugerahnya Allah, niscaya kamu tidak akan bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya anugerah Allah diberikan kepada kamu itu murni atas pilihannya Allah sendiri. Loh. Allah itu murni milih hamba-hambanya, mana yang Allah kehendaki, mana yang Allah mau kasih kebaikan, mana yang Allah, itu murni pilihannya sendiri. Kamu nggak bisa ngatur Allah, ya Allah, ya saya anaknya kiai, saya dijadikan baik, enggak. Ya Allah, saya anaknya Nabi, enggak. Ya Allah, saya cucunya Nabi, enggak. Allah murni memilih hamba-hamba atas kehendaknya Allah sendiri. Maka bersyukurlah ketika kamu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan satu kebaikan. Jika sudah begitu, maka tidak patut bagimu memohon pahala kepada Allah atas amal yang telah kamu lakukan. Ini yang penting. Kalau kamu sudah sadar bahwa amal baik kamu, taat kamu, sholat kamu, umroh kamu, haji kamu itu anugerahnya Allah, pertolongan Allah, yang gak layak kamu minta upah dari Allah. Dan mudah sadar itu ditolong Allah kok malah minta upah, kan aneh. Ini kita diajak naik gitu loh. Yang kemarin-kemarin kalau ibadah pengennya masuk surga, merasa kalau habis sholat, ya Allah masukin surga, ya Allah, ya Allah. Nah sekarang kamu diajak sadar, oh ternyata amal-amal saya itu, ibadah saya itu, taat saya itu ternyata atas pertolongannya Allah. Lah kalau Allah yang nolong, masa ya masih minta surga? Gitu loh. Kalaupun minta surga itu hanya di mulut, karena itu dijanjikan oleh Allah.
Yang diharapkan apa? Mudah-mudahan dijadikan Allah menjadi orang yang diridhoi. Sekarang dibikin baik, dibikin taat, dibikin jadi ahli ibadah. Mudah-mudahan di akhir hayatnya tetap jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapannya begitu. Bukan, saya mau udah jadi baik, ya Allah terimalah sholat saya. Ini sering nih, sering nggak? Terimalah sholat saya. Emang dari siapa sholat kamu? Kok Allah suruh nerima? Ini kamu mau dinaikkan. Yang tadinya kita orang-orang awam yang nggak ngerti, mau dinaikkan bahwa ibadah kamu itu atas pemberian Allah. Mestinya habis sholat bukan ya Allah terima sholat saya, terima kasih sudah bikin saya baik ya Allah, gitu mestinya. Bukan terimalah sholat saya. Berarti kamu mengandalkan diri kamu sendiri, kayak bisa ibadah sendiri, bisa taat sendiri, bisa selamat sendiri. Itu enggak begitu. Jadi kamu harusnya menyadari kalau ibadah itu datang dari Allah. Ketika selesai sholat, alhamdulillah engkau telah menolong saya sholat ya Allah. Harapannya apa? Harapannya sekarang dijadikan baik, mudah-mudahan nanti tetap dijadikan orang baik lagi ya Allah, gitu harapannya. Bukan terima sholat saya, terima ibadah saya, bukain kunci surga untuk saya ya Allah. Kayak punya andil aja lo ke surga. Memang punya saham di surga ente? Jika sudah begitu, maka tidak patut bagi kalian untuk memohon pahala kepada Allah atas amal yang kalian lakukan. Karena kamu bukanlah ahli dalam melakukan ibadah, akan tetapi Allah lah yang memberikan amal kepada kamu, dan hendaklah kamu bersyukur atas pemberian anugerah Allah kepada kamu. Banyak dari kamu yang tidak dijadikan oleh ahli ibadah, malah diantara kamu dijadikan menjadi oleh orang apa? Menjadi ahli maksiat. Lihat tuh, oh Allah bikin maksiat, ya Allah, beruntung saya masih dipilih Allah jadi orang yang taat. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Oh no, jadikan kafir, alhamdulillah saya jadikan iman. Bersyukur sama Allah tuh. Bukan malah merasa oh itu mah orang-orang bodoh, itu mah orang-orang males saja. Saya nih menganggap iman itu hasil dirinya sendiri, taat hasil dirinya sendiri. Hati-hati nih, bisa kamu lupa diri, nanti akhirnya malah jadi kayak Korun, akhirnya jadi kayak Bal'an apa, na'udzubillahi min dzalik. Dan ada di antara kamu yang tidak dijadikan Allah menjadi orang yang berbuat maksiat. Karena tanda orang yang dikasihi Allah adalah orang itu diberikan oleh Allah ketaatan dan keimanan. Dan alamatnya orang yang diberikan kemurkaan oleh Allah adalah orang yang diberikan oleh Allah kemaksiatan dan kekufuran. Yang kemarin kita omong tuh, alamatnya orang itu mendapatkan ilham baik dari Allah. Kalau dia berbuat kebaikan, hatinya pingin lagi berbuat baik, pingin berbuat baik, pingin berbuat baik, itu mesti dari Allah. Karena orang kalau sudah berbuat baik, malaikat nggak usah bisikin, baik lagi dong, nggak usah. Malaikat itu akan datang kalau kamu habis berbuat jelek, malaikat bisikin, berbuat baik dong, gitu. Kalau ada orang kok sekarang berbuat baik, Allah yang kasih nih, kok nanti pingin baik lagi, maka itu Allah yang mendatangkannya.
Jadi alamat kamu dikasih oleh Allah dan digiring untuk selamat di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya sekarang kok kamu maksiat, besok pingin maksiat lagi, besok pingin maksiat lagi, maka itu jadi alamat kamu akan dikeluarkan Allah dari alamatnya orang-orang yang baik. Maka lihatlah diri kita, saya pada alamat yang mana gitu. Kalau saya kok pada alamat dijadikan Allah jelek, segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berharap ini salah saya yang terakhir ya Allah, mudah-mudahan yang besok saya dijadikan orang yang baik, bisa taat kepadamu, bisa sampai mendapat keridhoanmu ya Allah. Jangan putus asa, jangan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah kali ini yang awal ini musannif mengingatkan kita diajak pindah dari orang awam ke orang-orang yang menuju kepada Allah. Maknanya menuju kepada memandang pertolongan Allah, menuju menyadari bahwa kalau kita dibikin taat itu murni atas pilihannya Allah. Walaupun kita dibikin maksiat itu juga murni atas pilihannya Allah. Maka segeralah kita berharap ketika dibikin taat bersyukur kepada Allah. Ketika dibikin maksiat kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibuka jalannya oleh Allah, bisa menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah, dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarabna bi anana iqtarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba tausili kulli hauba wasolana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina tabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.